Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, insya Allah pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang bab salat. Adapun yang akan dibahasnya adalah yang pertama, salat wajib, salat jamak dan qashar, dan terakhir macam-macam salat sunnah. Kita mulai dari yang pertama, salat wajib. Nah, wajib definisinya adalah atau artinya dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, artinya sholat wajib itu sholat yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Nah, dalam istilah syariah, wajib itu kita kenal dengan istilah fardu. Dan fardu ini kebagi ke dalam dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, bedanya apa? Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim dan tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah itu wajib bagi setiap muslim, tetapi apabila satu sudah mengerjakan maka gugurlah kewajiban yang lain. Atau wajib bagi setiap orang, tetapi bisa diwakilkan pengerjaannya. Kita ke fardu ain dulu. Fardu ain contohnya apa? Sholat 5 waktu, seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kita bahas dulu di sini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh merupakan sholat 5 waktu. Nah, adapun cara kita mengetahui sekarang itu waktu zuhur atau sekarang itu waktu asar dari mana? Nah, banyak orang yang hari ini sedikit keliru menyangkanya patokannya adalah jam, padahal patokan sebenarnya adalah posisi matahari. Contohnya, zuhur itu posisi matahari di mana? Posisi matahari itu berada di tengah, sudah mulai meninggalkan bergeser sedikit ke arah barat. Gitu. Karena patokan waktu sholat itu adalah matahari, maka wajar jika waktu sholat di setiap berdaerah itu berbeda. Contoh, sekarang kita di Bandung, kurang lebih jam 12 lebih 5 lah. Nah, ketika kita cek hari ini di kota luar negeri, di Meksiko, ada yang jam setengah 2. Mungkin juga ada yang jam setengah 12. Nah, itu kenapa menjadi berbeda? Karena patokan waktu sholat itu adalah matahari, yang membuat setiap daerah di penjuru dunia ada sedikit perbedaan waktu sholatnya. Nah, ilmu yang membahas tentang matahari, ilmu yang membahas tentang peredaran matahari, kemudian dikonversikan menjadi waktu sholat adalah ilmu falak namanya. Nah, kalau kita gimana? Apakah kita harus menghitung lihat jam tiap hari? Tidak. Kita serahkan semuanya ke Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di sana ada lembaga khusus yang mengatur jadwal sholat 5 waktu. Yang nanti biasanya dituangkan di dalam kalender atau kalian searching di Google juga ada. Nah, yang kedua yang fardu kifayah nih, yang hukumnya itu wajib tetapi bisa diwakilkan. Contohnya adalah sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini wajib. Contoh, di suatu kampung ada yang meninggal, maka satu kampung itu wajib melaksanakan sholat jenazah. Tetapi apabila sudah ada yang mewakilkan, udah ada yang nyolatin satu baris, nah maka yang lainnya itu gak wajib. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya menggabungkan dua waktu sholat pada satu waktu. Nah, sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu pasangan-pasangannya, ya. Gak bisa misalkan asar dengan maghrib, gak bisa. Ya, atau isya dengan subuh gak bisa. Hanya cuma dua, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Nah, jamak ini kebagi dua. Ada yang jamak takdim, ada yang jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Contoh, kamu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, itu jamak takdim.
Kalau jamaah takhir, kamu mengerjakan zuhur dan asar, tetapi di waktu sholat asar. Gitu ya. Sebab sholat jamaah. Nah, sebab sholat jamaah itu banyak diantaranya. Misalkan ketika kamu posisinya macet perjalanan jauh, baju kotor, mau melaksanakan sholat takutnya nggak sah karena bajunya kotor gitu kan. Kemudian ketika misalkan lagi menyupir mobil, mau macet banget, mau keluar, masa mobil ditinggalin. Ini bisa bolehlah mengerjakan sholat jamaah. Nah, kemudian sholat qashar, ini harus ngebedain ya, kadang orang suka tertukar mana yang sholat jamaah, mana yang sholat qashar. Kalau sholat qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat. Contoh, zuhur 4 rakaat diringkas jadi 2. Nah, sholat yang boleh diqashar itu sholat apa saja? Hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Selainnya nggak bisa. Ya. Nah, macam-macam sholat sunnah. Kita masuk ke macam-macam sholat sunnah. Kita ke sholat sunnah. Sunnah dulu pengertiannya apa? Nih. Sunnah adalah apabila dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Gitu ya. Sholat sunnah ini memiliki nama lain, yaitu sholat nafilah, nawafil yang artinya tambahan, atau sholat tatawu artinya sukarela. Jadi sama-sama saja. Kadang sholat sunnah itu disebut sholat tatawu atau disebut sholat nafilah atau nawafil. Nah, sholat sunnah ini dibagi 2 dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat sunnah berjamaah ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari kusuf, gerhana bulan khusuf, tarawih, dan istisqa. Nah, ingat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu memiliki perbedaan dengan sholat-sholat yang lain. Yakni, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu takbirnya di rakaat pertama sebanyak 7 kali. Dan rakaat kedua sebanyak 5 kali. Itu. Kemudian untuk sholat gerhana memiliki perbedaan. Rukunya setiap rakaat itu 2 kali. Jadi total ada 4 kali. Ya. Jadi takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, bangun, baca Al-Fatihah lagi, surat pendek lagi, kemudian ruku lagi, bangun, baru itidah, baru sujud. Gitu. Jadi ada 2 ruku di setiap rakaatnya. Nah, insya Allah sholat tarawih kalian juga sudah paham. Untuk sholat istisqa, nah untuk sholat istisqa ini kan sholat meminta hujan. Nih, sebelum melaksanakan sholat istisqa, itu ada beberapa hal yang harus yang dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya puasa 4 hari berturut-turut sebelum melaksanakan sholat istisqa. Nah, kita lanjut ke pembahasan sholat munfarid. Sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah munfarid ini kebagi 2. Ada yang mengikuti sholat fardu, atau kita kenal dengan istilah sholat qobliyah, ba'diyah, atau sholat rawatib. Sama saja. Nah, itu ada juga yang tidak mengikuti sholat fardu. Nah, kita bahas dulu yang mengikuti sholat fardu. Yang mengikuti sholat fardu kebagi 2 lagi. Ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Artinya mu'akkadah ditekankan untuk dilakukan. Kalau ghairu mu'akkadah tidak ditekankan untuk dilakukan, tapi boleh jika mau, ya. Nah, yang mu'akkadah ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Untuk ghairu mu'akkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, adapun yang tidak mengikuti sholat fardu adalah sebagai berikut. Ini yang minimal kalian tahu. 1. Tahiyatul masjid. 2. Qiyamul lail. 3. Tahajud. 4. Witir. 2. Istikharah dan hajat. Nah, salah satunya yang mungkin kalian sering lakukan adalah sholat hajat. Untuk apa ini sholat hajat? Ketika kalian benar-benar punya keinginan. Contoh, minggu depan mau TO, sholat hajat dulu supaya TO-nya dimudahkan. Atau nanti mau US juga sholat hajat dulu, gitu ya.
Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh nanti diketikkan di aplikasi DIS, langsung ditanyakan di situ. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.